Be creative, be you. Lagi cari musik terkini? Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin Rekomendasi lagu yang pas buat nemenin aktivitas kamu sehari-hari? Atau mau throwback ke lagu-lagu dan musisi di masa lalu? Izinkanlah aku kenal sejenak perjalanan. Oh, oh, oh. Semua bisa kamu dapetin sekarang juga di Music Time. Millennials Radio, Be Creative, Be You. Di Creativersary 3 tahun Millennials Radio, celebrating the youth creativity. Yo, apa kabar kawan muda? Selamat datang di Music Time. Bareng gue Damar. Gue bakal nemenin lo semua dari sekarang sampai jam 6 sore WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. 2 jam ke depan bakal seru banget, jadi jangan kemana-mana ya. Kita bakal bahas Joji, si akang ganteng dengan lagu Glimpse of Us yang pernah viral. Terus ada Nicky Zevanya dari Indonesia yang lagi go internasional dengan lagu-lagunya. Dan pastinya rapper Indonesia juga yang go internasional yaitu Rich Brian yang lagunya hip hop abis. Selain itu ada Sabrina Carpenter yang buat mood lo baik lagi setelah denger lagunya. Dan juga ada Billie Eilish, si tetegelis dari Amerika Serikat yang gokil abis. Eits kawan muda, terus ada rekomendasi lagu nih dari gue buat nambah playlist lo kawan muda. Sama gue bakal ajak kawan muda bernostalgia musisi yang hits pada tahun 2000. Jadi siap-siap buat seru-seruan bareng. Tetap stay tune di sini kawan muda. Kamu lagi dengerin Music Time bareng Damar Pawitrasari dari Bandung, Jawa Barat. Millennials Radio, Be Creative, Be You. Di Creativersary 3 tahun Millennials Radio, celebrating the youth creativity. Yo kawan muda, gue bakal ngebahas seorang artis yang kalau ngomongin popularitas doi udah gak asing banget nih. Joji. Siapa sih yang gak kenal Joji? Ya kan? Jadi nama panggung Joji tuh ternyata diambil dari nama lahirnya George Kusunoki Miller. Pria 29 tahun kelahiran Osaka ini punya darah campuran guys. Ibunya orang Jepang, ayahnya dari Australia. Dan doi udah ngerantau ke Amerika sejak umur 18 tahun. Cool banget kan? Nah, yang bikin Joji viral banget belakangan ini adalah lagunya yang super galau, Glimpse of Us. Tapi ternyata guys, sebelum masuk dunia musik, Joji udah sering banget viral loh. Tapi di dunia komedi. Yes, awal karir doi itu di YouTube pakai nama alter ego Filthy Frank. Trust me, video-videonya kacau banget. Humornya dark, nyeleneh, kadang sampai bikin orang ilfeel. Ada satu video legendaris di mana dia masak tikus. Gokil kan? Oh iya, dia juga yang bikin tren Harlem Shake viral di tahun 2013-an dulu. Throwback banget deh. Tapi ya meskipun passionnya sebenarnya di musik, Joji awalnya fokus di konten komedi dulu. Karena itu yang lebih dulu bikin doi terkenal. Tapi di tahun 2017, doi pamit dari persona Filthy Frank. Selain karena udah capek sama konten model begitu, Joji juga bilang kalau dia sempat kena masalah kesehatan yang bikin doi harus stop. Meskipun gak dijelasin nih detailnya. Abis pamit dari dunia YouTube, Joji akhirnya bener-bener ngejalanin karir musiknya dan gabung sama 8080 Rising bareng sama Rich Brian dan Nicky Zevanya. Dari debut albumnya Ballad 1 di 2018 sampai Nektar di 2020, Joji ngebuktiin banget kalau dia bukan cuma jago bikin konten, tapi juga musisi yang serius yang diakui fansnya. Lagu-lagu kayak Tension, Run, Sanctuary, sampai Slow Dancing in the Dark tuh sukses banget dan bikin nama Joji makin melejit. Kamu lagi dengerin Music Time bareng Damar Pawitrasari dari Bandung, Jawa Barat.
Millennials Radio, Be Creative, Be You. Di Creativersary 3 tahun Millennials Radio celebrating the youth creativity. Yo kawan muda, gue bakal ngomongin salah satu penyanyi R&B kebanggaan Indonesia, Niki. Yo, Niki atau nama aslinya Nicole Zevanya. Lahir di Jakarta tanggal 24 Januari 1999, dan Doi itu anak pertama dari 3 bersaudara. Dari kecil, Niki udah cinta banget sama musik, terutama yang genre R&B tahun 90-an kayak Destiny's Child gitu. Ternyata ini semua gara-gara pengaruh sang ibu, Julia Josephine Tangkau. Keren banget kan? Niki mulai belajar gitar dari umur 9 tahun, dan nama Nicole Zevanya mulai dikenal publik pas dia rajin upload video cover dan lagu-lagu original yang dia tulis sendiri di YouTube loh. Salah satu lagunya yang sempat dia tulis pas umur 15 tahun itu judulnya Take a Chance With Me. Wow, sejak remaja udah nulis lagu kawan muda. Selain itu, Niki juga punya banyak karya lain kayak Autumn, Anaheim, dan Ocean and Angels yang dulu bisa kita dengar di YouTube pribadinya. Sayangnya sekarang semua video lamanya udah dihapus. Tapi jangan sedih, beberapa video cover dan lagu originalnya masih bisa kawan muda temuin di internet kok. Dulu akunnya sempat dapat 40.000 subscriber, keren banget ya untuk ukuran masih sekolah. Dan buat yang belum tahu, Niki juga pernah ngisi soundtrack film Marvel loh. Yup, film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Doi bawain lagu yang super catchy berjudul Every Summertime yang diupload di YouTube Marvel Entertainment dan sampai sekarang udah ditonton lebih dari 14 juta kali. Gokil sih ini. Gak cuma Every Summertime, di album soundtrack itu Niki juga ikutan nyanyi di beberapa lagu lainnya loh. Ada Always Racing bareng Rich Brian dan Warren Hu, sesama talenta Indonesia yang mendunia. Terus ada Swan Song bareng Sweetie, dan Doi juga berduet sama Audrey Nana di lagu Clock Out. Niki emang gak main-main nih di dunia musik internasional kawan muda. Kamu lagi dengerin Music Time bareng Damar Pawitrasari dari Bandung, Jawa Barat. Millennials Radio, Be Creative, Be You. Di Creativersary 3 tahun Millennials Radio celebrating the youth creativity. Ya kawan muda, kita bakal bahas salah satu rapper muda yang sukses go internasional dan bikin bangga Indonesia. Yap, siapa lagi kalau bukan Rich Brian. Brian atau nama aslinya Brian Immanuel lahir di Jakarta 2 September 1999. Doi mulai dikenal gara-gara video komedi di Instagram pas umur 11 tahun. Belajar bahasa Inggrisnya autodidak, cuma dari YouTube dan lagu-lagu rapper kayak Childish Gambino sama Tyler, The Creator. Gokil kan? Karir musiknya meledak setelah rilis lagu That Stick yang viral banget. Video reaksi dari rapper Amerika kayak 21 Savage and Ghostface Killah bantu banget naikin namanya. Terus Brian rilis Who That Be dan remix That Stick bareng Ghostface Killah. Lagu-lagu kayak Seventeen juga hits banget. Brian gabung sama label 8080 Rising dan makin meroket dengan kolaborasi bareng XXX Temptation di lagu Gospel. Gak cuma itu, album debutnya Amin rilis 2018 dan bikin Doi jadi musisi Asia pertama yang puncaki iTunes Hip Hop Chart. Kamu lagi dengerin Music Time bareng Damar Pawitrasari dari Bandung, Jawa Barat. Millennials Radio, Be Creative, Be You. Di Creativersary 3 tahun Millennials Radio celebrating the youth creativity. Yo kawan muda, gue bakal bahas penyanyi sekaligus aktris keren yaitu Sabrina Carpenter. Sabrina ini udah berbakat dari kecil guys. Anak dari David dan Elizabeth Carpenter ini punya 3 kakak perempuan dan belajar musik sejak kecil. Menariknya, Sabrina homeschooling biar bisa fokus sama karirnya. Di usia 10 tahun dia mulai upload video musik di YouTube yang jadi awal mula karirnya. Didukung penuh sama ayahnya, bahkan dibikinin studio rekaman di rumah. Ini ngebantu Sabrina banget buat mengeksplor musiknya. Salah satu pencapaiannya, dia pernah berhasil masuk posisi ketiga di kontes The Next Miley Cyrus Project. Nah, niat banget kan?
Selain musik, Sabrina juga jago acting. Debut internasionalnya di TV Cina dan sejak itu dia banyak dapat tawaran main di film dan serial. Tapi musik tetap jadi cinta pertamanya guys. Tahun 2014 dia rilis single debut Can't Blame a Girl for Trying yang langsung dapat respon positif. Terus disusul albumnya Eyes Wide Open di 2015 yang makin ngukuhin namanya di industri musik. Lagunya yang hits kayak Espresso dan Skin bahkan masuk di Billboard Hot 100. Gak cuma sukses di musik dan acting, tahun 2020 Sabrina masuk daftar Forbes 30 Under 30 kategori hiburan. Bener-bener multi talenta banget nih kawan muda. Kamu lagi dengerin Music Time bareng Damar Pawitrasari dari Bandung, Jawa Barat. Millennials Radio Be Creative Be You di Creativersary 3 tahun Millennials Radio celebrating the youth creativity. Yo kawan muda, gue bakal ngobrolin penyanyi yang super berbakat nih kawan muda yaitu Billie Eilish. Billie Eilish yang punya nama lengkap Billie Eilish Parrot Bird O'Connell lahir di LA 18 Desember 2001. Doi emang lahir dari keluarga yang udah deket banget sama dunia hiburan. Bokapnya Patrick O'Connell pernah kerja di proyek-proyek kayak Iron Man dan kakaknya Phineas juga musisi dan penulis lagu. Jadi gak heran deh kalau bakat seni Billie mengalir deras banget. Sejak umur 8 tahun, Billie udah gabung paduan suara anak-anak dan di situ deh awal mula dia jatuh cinta sama musik. Dukungan keluarganya gak main-main dan akhirnya dia meledak dengan lagu-lagu yang punya vibe emosional dan cerita tentang cinta. Tahun 2018, Billie langsung mencuri perhatian. Bahkan dia jadi artis termuda yang masuk daftar Sound of 2018. Di 2019, Doi udah mulai panen penghargaan dari MTV Video Awards, American Music Awards, sampai dinobatkan sebagai Woman of the Year versi Billboard. Gak cuman itu, Billie juga bikin sejarah di Grammy 2020 dengan menyapu bersih 4 kategori besar sekaligus. Album of the Year, Record of the Year, Song of the Year, dan Best New Artist. Plus dapat Best Pop Vocal Album juga. Epic banget. Tahun 2021 Doi gak berhenti sampai situ. Billie bawa pulang lagi 2 Grammy termasuk Record of the Year buat Everything I Want. Keren abis kan kawan muda? Kamu lagi dengerin Music Time bareng Damar Pawitrasari dari Bandung, Jawa Barat. Millennials Radio Be Creative Be You di Creativersary 3 tahun Millennials Radio celebrating the youth creativity. Yuk kawan muda, saatnya masuk ke segmen Winem, di mana gue bakal kasih rekomendasi lagu-lagu keren yang wajib banget lo masukin ke playlist. Pertama ada Bunga Abadi dari Rio Klapi. Lagu ini tuh punya lirik yang dalam banget kawan muda. Bayangin deh kata-kata kayak kau adalah bunga abadi di hatiku selamanya. Bikin kita ngerasain gimana cinta itu gak akan pernah luntur. Bener-bener nyentuh ya kawan muda. Lagu ini ngasih vibe tentang cinta yang abadi yang gak bakal pudar meskipun waktu terus berjalan. Pokoknya kalau lo lagi cari lagu yang bikin lo refleksi soal cinta dan kehidupan, Bunga Abadi wajib masuk playlist lo kawan muda. Kedua ada Who I Am dari Alan Walker dan Putri Arini. Lagu ini punya makna yang dalam banget kawan muda. Temanya tentang kekuatan, kebebasan, dan yang paling penting penerimaan diri. Jadi, Who I Am tuh kayak ngasih pesan buat kawan muda supaya tetap jadi diri sendiri meskipun ada banyak tekanan atau ekspektasi dari orang sekitar. Intinya jangan nyari validasi orang lain karena menemukan jati diri dan kepuasan pribadi jauh lebih baik. Buat lo yang lagi berjuang buat nerima diri lo apa adanya, lagu ini wajib banget masuk playlist lo. Terakhir ada Serena dari For Revenge. Lagu ini benar-benar bikin hati tersentuh guys. Sarana bercerita tentang rasa sedih dan penyesalan seorang cewek yang kehilangan suaminya. Kebayang dong gimana susahnya move on dan ngelupain orang yang udah pergi. Lagu ini pas banget buat lo yang lagi berjuang ngadepin kehilangan dan rasa sedih yang mendalam. Langsung tambahin ke playlist lo kawan muda. Kamu lagi dengerin Music Time bareng Damar Pawitrasari dari Bandung, Jawa Barat.
Millennials Radio Be Creative Be You. Di Creativersary 3 tahun Millennials Radio Celebrating the Youth Creativity. Yo kawan muda, masih di segmen Winem. Gue punya rekomendasi lagu-lagu keren buat lo masukin ke playlist. Pertama ada Happiness dari Rex Orange County. Lagu ini cerita tentang seorang cowok yang sadar banget kalau dia punya banyak kekurangan, tapi tetap berharap kekasihnya bisa nerima dan cinta sama semua kekurangan itu. Dalam banget kan pesan di lagu ini, benar-benar ngingetin kawan muda kalau cinta sejati itu nggak cuma soal kelebihan, tapi juga soal nerima kekurangan satu sama lain. Kedua ada Nematomorpha dari 420. Lagu ini cerita tentang sekumpulan anak muda yang punya mimpi bareng-bareng, tapi di tengah jalan mimpi mereka mulai beda. Pesan dari lagu ini jelas banget, tetap berkarya dan terus maju apapun yang terjadi. Jadi buat lo kawan muda yang lagi nyari motivasi, lagu ini pas banget. Langsung aja tambahin ke playlist lo kawan muda. Kamu lagi dengerin Music Time bareng Damar Pawitrasari dari Bandung, Jawa Barat. Millennials Radio Be Creative Be You. Di Creativersary 3 tahun Millennials Radio Celebrating the Youth Creativity. Yo kawan muda, saatnya kita menyelam ke dalam kapsul waktu dan membahas salah satu ikon musik yang udah ngerock dari awal 2000-an, yaitu Avril Lavigne. Pasti kawan muda sudah kenal sama Avril Lavigne kan? Avril atau Ramona Lavigne lahir di Belleville, Ontario 27 September 1984. Doi mulai dikenal lewat single Complicated yang ngehits banget di 2002. Dari situ karir musiknya melejit dengan 7 album studio, terakhir Love Sucks yang rilis tahun 2022 kemarin. Selain dikenal sebagai penyanyi, Avril juga punya style yang unik dan ngerock, bikin banyak remaja terinspirasi. Gak cuma itu, dia juga terlibat di beberapa proyek film dan TV kayak Sabrina the Teenage Witch dan Fast Food Nation. Avril udah dapat banyak penghargaan, termasuk 6 nominasi Grammy dan 3 Juno Award dari Kanada. Dia juga aktif di kegiatan sosial, terutama mendukung anak-anak dengan kanker lewat yayasan Avril Lavigne. Kamu lagi dengerin Music Time bareng Damar Pawitrasari dari Bandung, Jawa Barat. Millennials Radio Be Creative Be You. Di Creativersary 3 tahun Millennials Radio Celebrating the Youth Creativity. Yo kawan muda, saatnya kita menyelam ke dalam kapsul waktu dan membahas band legendaris dari London yang pasti udah gak asing lagi di telinga lo, yaitu Coldplay. Band ini dibentuk tahun 1996 dengan Chris Martin di vokal, Johnny Buckland di gitar, Guy Berryman di bass, dan Will Champion di drum. Mereka debut dengan EB Safety di 1998 dan langsung melejit lewat album pertama mereka, Parachutes, yang rilis 10 Juli 2000. Album Parachutes ini ngehits banget dengan lagu-lagu kayak Shiver, Yellow, Trouble, dan Don't Panic. Coldplay terkenal dengan musikalitasnya yang keren dan gak banyak drama, bikin mereka cepat diterima di hati banyak orang. Coldplay terkenal dengan genre yang campur-campur, mulai dari alternative rock, pop rock, hingga pop murni. Mereka sering dibandingin sama band-band kayak Radiohead dan Oasis. Tapi Chris Martin pernah bilang kalau Coldplay itu limestone rock. Album terbaru mereka, Music of the Spheres, mengeksplorasi tema luar angkasa dengan gaya musik space rock, ambient, dan synth pop. Dengan 100 juta album terjual di seluruh dunia dan 7 Grammy Awards, Coldplay adalah salah satu artis musik terlaris sepanjang masa. Kamu lagi dengerin Music Time bareng Damar Pawitrasari dari Bandung, Jawa Barat. Millennials Radio Be Creative Be You. Di Creativersary 3 tahun Millennials Radio Celebrating the Youth Creativity. Yo kawan muda, saatnya kita menyelam ke dalam kapsul waktu dan ngebahas salah satu diva musik Indonesia, yaitu Rosa.
Rosa yang nama lengkapnya Sri Rosa Roslaina Handiani sudah berkarya sejak 1988. Dia mulai dikenal lewat album kedua Untuk Sahabatku di 1990, terus ngetop banget dengan album Nada-Nada Cinta di 1996 yang terjual lebih dari 750.000 kopi. Di 1999, Rosa rilis album Tegar yang bikin dia dapat 4 penghargaan platinum jadi artis wanita favorit di MTV Indonesia Award 2000. Single utamanya juga jadi soundtrack sinetron Suami, Istri, dan Dia. Rosa terus melaju dengan album Kini di 2002 dan yang terpilih di 2006 yang punya hits seperti Terlalu Cinta dan Atas Nama Cinta. Dia juga aktif di panggung internasional, tampil di Asian Music Festival dan My Love di Hanoi. Gak cuma itu, Rosa juga dinobatkan sebagai MTV Malaysia Exclusive Artist dan MTV Ampo Artist of the Month di 2005. Serta dinominasikan di MTV Asia Awards 2006. Keren banget kan kawan muda? Kamu lagi dengerin Music Time bareng Damar Pawitrasari dari Bandung, Jawa Barat. Millennials Radio Be Creative Be You di Creativersary 3 tahun Millennials Radio Celebrating the Youth Creativity. Kawan muda, nggak terasa nih kita sudah di penghujung acara. Kalau lo ketinggalan keseruan siaran hari ini, lo bisa dengerin lagi di Millennials Radio Podcast. Jangan lupa follow juga semua media sosial kita di Twitter @millennialsradio_, serta di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube kita di @millennialsradio. Dan jangan lupa juga follow IG gue di @damarpawitra. Sampai jumpa lagi di Music Time berikutnya. Be creative, be you. Lagi cari musik terkini? Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin Rekomendasi lagu yang pas buat nemenin aktivitas kamu sehari-hari. Atau mau throwback ke lagu-lagu dan musisi di masa lalu? Izinkanlah aku kenal sejenak perjalanan. Oh, oh, oh. Semua bisa kamu dapetin sekarang juga di Music Time. Program ini diproduksi oleh Millennials Radio. Be creative, be you. A part of A Media, beragam, bermakna untuk Indonesia.